Shalom pasukan. Sudah siap gak beribadah untuk hari ini? Sudah dong. Nah, teman-teman yang udah siap beribadah, nanti kalau Bang Gideon bilang pasukan kesayangan Tuhan, semuanya harus menjawab, aku pasukan kesayangan Tuhan. Yuk kita panggil yuk Kak. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Sekali lagi dong Kak. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Yeay. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kau sudah memberkati kami. 1 minggu ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau bersyukur, kami mau memuji menyembah Engkau. Terimalah pujian penyembahan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka hikmat lebih lagi untuk memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, siapa yang udah siap muji Tuhan? Semuanya harus udah siap ya. Nah, lalu kita apa Bang? Yesus sayang padaku. Yeay. Kita panggil musiknya ya teman-teman. 1, 2, 3, musik. Teman-teman semuanya harus semangat ya. Oke, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Kita ulang dari awal ya teman-teman. Padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yeay. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku. Yesus. Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Sekali lagi teman-teman. Yesus Alkitab. Tuhanku. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Yeay! Ternyata Yesus sayang buat kita ya teman. Ya Bang, iya. Yesus sayang buat kita. Iya dong. Yesus juga kekasih jiwa kita loh teman-teman. Wah. Kasihnya seperti ini ya. Enggak dong. So besar. Tidak terbatas Tidak ya terbatas Kak. dong. Besar sekali. Wow. Besarnya gimana Kak? Segini. Besar Wah. sekali. Wow. Teman-teman buat dong. Besar sekali. Tidak Wow. terbatas teman-teman. Iya dong. Nah, sekarang kita muji Tuhan lagi ya teman-teman. Oke. Kita panggil musiknya lagi. Yesus kekasih jiwa kita. Oke. Ayo teman-teman, kita bernyanyi untuk memuji Tuhan. Oke. Yesus. Daku, sungguh ku percaya padamu, karena
Agustus 1. Dari terbitnya matahari Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kuangkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. sayang, 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 aku disayang Tuhan. aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Dari terbitnya matahari Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbitnya Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore-sore, nama Tuhan dipuji. biarlah nama Tuhan Biarlah nama Tuhan dipuji. biarlah nama Tuhan Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, biarlah nama Tuhan dipuji. Amin. 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 Yeay. Sekarang kita ngapain, Kak? Kita mau menyembah Tuhan. Oke. Teman-teman tadi udah loncat-loncat kan? Udah semangat. Wow. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita kasih hati kita untuk Tuhan Oke. Yesus. Oke, teman-teman, sekali lagi kita akan menyembah Tuhan. Kita istimewa, kita berharga di mata Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita sekali lagi. Ku dicipta mulia. Ku dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, teman-teman. Ku dicipta mulia dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku berharga, ku istimewa. Syukur, syukur padamu Yesus. Oh, kerinduanku hanya satu, menjadi penyembah. Kami berharga, ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, menjadi penyembahmu. Ayo teman-teman, kita angkat lagu pujian ini mulai dari awal. Kita dicipta mulia. Ku dicipta mulia
bulan, ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Kami berharga, ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, menjadi penyembahmu Tuhan. Kami berharga, ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, menjadi penyembahmu. Ayo teman-teman, kita katakan kita berharga, kita mulia di mata Tuhan, kita istimewa di mata Tuhan. Kita berharga teman-teman, kita tidak ada, kita anak Tuhan, kita yang paling mulia diciptakan. Itu tujuannya menyembah Tuhan Yesus. Kami berharga. Ayo teman-teman, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Di dalam hati kita, di dalam mulut kita, kita berkata bahwa kita istimewa di mata Tuhan. Kami berharga Tuhan. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, oh kami berharga, ku berharga, ku istimewa. Kami istimewa Tuhan di matamu, kami berharga di matamu Tuhan. Oh, kerinduanku hanya satu, menjadi penyembahmu. Oh, sekali lagi katakan kita berharga, ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, menjadi penyembahmu, menjadi penyembahmu, menjadi penyembahmu, menjadi penyembahmu Tuhan. Oh, penyembahmu. Sekali lagi katakan, menjadi penyembahmu. Oh, kita sembah sekali lagi Tuhan kita. Dia yang membuat kita berharga, Dia yang menciptakan kita mulia di matanya. Ayo teman-teman, kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia. Dia Tuhan kita, Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita, Dia yang memuliakan kita. Terima kasih Tuhan. Kami berharga, hidup kami menyembahmu. Haleluya. Kami berharga Tuhan, kami diciptakan mulia. Yesus.
hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Kita sekali lagi menyatakan kita berharga, kita hidup untuk menyembah Tuhan. Sekaligus kami serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahagia ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau menaruh firman-Mu di mulut kami. Biar firman-Mu itu yang terus membersihkan kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami pagi hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk lebih lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja hari ini Tuhan, untuk menanam setiap benih firman-Mu di loh-loh hati kami Bapa. Berkati semua pasukan dimanapun saat ini berada. Biarlah Tuhan Engkau gairahkan roh mereka Tuhan, di saat firman-Mu ditampilkan, di saat firman-Mu diperdengarkan. Semua Tuhan yang menjadi berkat-berkat terbaik dari Tuhan itu menjadi bagian kami. Tuhan, di saat firman-Mu disampaikan pagi hari ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, yang letih Engkau buat kembali bergairah Tuhan. Semua itu karena Roh Kudus-Mu yang mengerjakan semua yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami disegarkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Bukakan pikiran kami, bukakan hati kami. Biar Engkau celikkan mata rohani kami, supaya firman-Mu itu boleh kami mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tutup bungkus hamba-Mu saat ini dengan semua materai dari Tuhan, dengan urapan yang baru dari Tuhan. Biar Bapa firman-Mu disampaikan bukan dengan hikmat perkataan manusia, tetapi Tuhan oleh hikmat daripada Tuhan. Sehingga firman itu Bapa mampu mengubahkan kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah saat ini, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, 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 salam semua pasukan. Apa kabar hari ini? Kakak percaya semuanya dalam keadaan luar biasa. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Semua berkata yes, yes, yes. Nah saat ini juga kita harus yes dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah sebelum kakak lanjutkan ke firman Tuhan, kakak ada cerita yang luar biasa, cerita yang menggoncangkan dunia.
Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak kecil, bagaimana dia menggunakan waktunya, bagaimana dia mengisi masa kecilnya dengan berjalan bersama Tuhan, dengan taat dan setia. Nah, siap-siap semuanya pasukan cilik, semua duduk yang rapi dulu, duduk yang rapi. Kalau ada adiknya atau mungkin mama papa, ada abangnya atau mungkin ada tetangganya yang sama-sama mendengarkan firman ini, boleh merapat. Duduk yang manis, bukakan mata, bukakan telinga, dan yang terutama adalah bukakan hati. Nah, teman-teman di rumah, kakak mau bercerita. Oke? Jangan kemana-mana. Kali ini kakak mau menceritakan seorang anak kecil seperti pasukan semua. Ya, anak kecil. Namanya Mudi. Siapa teman-teman? Mudi. Nah, teman kita ini berasal dari keluarga yang sangat miskin. Saking miskinnya, mereka tidak bisa makan 3 kali sehari. Mereka tidak bisa membeli pakaian bagus. Mudi ini dan saudaranya ada ber9 teman-teman. Bayangkan, keluarga miskin, 9 anaknya. Waduh, jangankan ke sekolah minggu. Mereka malu kalau ke sekolah minggu teman-teman. Karena apa? Tidak ada baju bagus. Jadi masa kecil Mudi ini dilewati hanya di rumah, bantu-bantu mama papa mengerjakan segala sesuatunya. Ada yang nangis ini, ada yang nangis. Kenapa ini? Kenapa ini si Mudi? Mudi nangis kenapa ya? Oh, ternyata papanya baru meninggal teman-teman. Usia Mudi saat ini masih 4 tahun. 4 tahun sudah kehilangan papa. Papanya ini kerja di membuat batu bata, buruh batu bata. Nah, papanya ini yang mencari nafkah sekeluarga. Sekarang papa sudah tidak ada teman-teman. Kasihan Mudi ya teman-teman. Kasihan. Tetapi sekalipun saat itu kondisi mereka miskin, tetapi mamanya Mudi selalu mengajarkan anak-anaknya berdoa, baca Alkitab, terus memegang janji. Jadi Mudi dan saudara-saudaranya diajari tidak ingkar janji. Seandainya Mudi berjanji, ini mama, saya berjanji mau mencuci piring, dia akan tepati. Karena apa? Karena mamanya sudah mengajarkan. Nah, untuk membantu mamanya, sekalipun Mudi masih kecil, dia mencari uang sendiri teman-teman. Bayangkan umur kecil, dia mencari nafkah, mencari uang sendiri dengan menggembalakan sapi tetangganya. Jadi setiap hari dia membawa sapi-sapi itu ke padang rumput. Nah, sampai suatu hari Mudi kecil dibawa pamannya ke kota. Pamannya itu punya toko sepatu teman-teman. Nah, di kota inilah Mudi bisa bersekolah minggu. Karena pamannya lumayan keuangannya. Jadi Mudi sambil bekerja membantu pamannya, Mudi pun diajak pamannya sekolah minggu teman-teman. Ore, ore, ore. Akhirnya Mudi mau sekolah minggu. Terus suatu ketika, sewaktu Mudi menyemir sepatu tuh, nah guru sekolah minggunya, Mr. Kimbal, datang kepada Mudi. Dia katakan, "Nak, mau nggak bantu-bantu Om untuk
mengajar di sekolah minggu. Hah? Mengajar di sekolah minggu? Tapi Moody bilang, saya tidak sekolah om, saya cuman lulusan kelas 5 SD. Ya, tahu kan teman-teman, kenapa Moody hanya sampai kelas 5 SD? Ya karena miskin tadi, gak punya uang. Teman-teman kan enak sekarang, banyak uang, bisa sekolah, bisa beli baju. Tetapi apa kata Mr. Campbell? Tidak apa-apa nak, tidak apa-apa. Karena engkau bantu-bantu om untuk mengawasi anak-anak sekolah minggu. Terus engkau menjemput dan mengantar anak-anak sekolah minggu. Nah, Moody tertarik tuh. Jadi setiap hari Minggu kerjanya dia pergi ke lorong-lorong, dia pergi ke perumahan-perumahan, dia pergi ke daerah-daerah kumuh, dia ajak semua teman-teman di sana, anak-anak sekolah Minggu. Jadi saat itu teman-teman situasinya persis seperti sekarang, mencekam. Kalau dulu di masanya Moody itu perang sipil, perang saudara, orang takut keluar, orang tidak ada pekerjaan. Persis seperti mirip-mirip sekarang ya, COVID, orang takut, terus pencarian mama papa juga gak jelas lagi. Nah, situasinya hampir seperti itu. Tetapi Moody dengan semangatnya, dengan roh Tuhan yang ada di dalam dirinya, dia panggilin semua orang. Ayo teman-teman, ayo kita beribadah ke sekolah minggu, ayo. Karena Tuhan Yesus baik, dia selalu menceritakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus membuat kita berharga. Sekalipun engkau itu di tempat kumuh, tapi Tuhan Yesus menyayangimu. Nah, Moody selalu berkata begitu kepada teman-teman. Jadi dia tidak malu teman-teman, dia tidak malu pergi ke rumah-rumah, dia tidak malu pergi ke tempat sampah, ke tempat pemulung-pemulung, semua diajakin ke sekolah minggu. Nah, hal itu terus dilakukan Moody sampai dia dewasa. Dan terakhir dia diangkat menjadi guru sekolah minggu. Ore, asik tuh jadi guru sekolah minggu. Bayangkan, karena dia sangat setia, dia sangat taat kepada Tuhan, akhirnya dia diangkat guru sekolah minggu. Sekalipun pendidikannya tidak ada, tetapi apa yang dia punya teman-teman? Dia punya passion, dia punya gairah dalam hatinya, dia mengasihi Tuhan, dia mau semua teman-temannya mengenal Tuhan, dia mau semua orang-orang itu datang mencari Tuhan dan bertobat. Nah, setelah itu pas waktu perang sipil itu perang terjadi, majelis gereja itu mengangkat Moody jadi pendeta. Bayangkan teman-teman, setelah dari guru sekolah minggu, dia kemudian diangkat jadi pendeta. Luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup Moody ya. Nah, setelah dia jadi pendeta, tapi Moody juga tetap bekerja, berdagang sepatu, dia membuat sepatu sendiri. Nah, usahanya juga diberkati Tuhan. Moody menjadi kaya, semakin kaya. Tetapi Moody tidak sombong teman. Moody menggunakan uangnya untuk pelayanan. Dia membangun sekolah-sekolah, dia membangun sekolah seminari itu, sekolah seminari seperti sekolah-sekolah Alkitab buat orang-orang miskin. Jadi dia bangun untuk putra-putri, untuk perempuan-perempuan, dia bangun untuk laki-laki sekolah-sekolah itu. Sampai suatu hari teman-teman, Tuhan terus memberkati Moody. Tuhan kemudian mengangkat Moody untuk melayani ke bangsa-bangsa. Tuhan mempercayakan pelayanannya itu sampai ke Eropa. Bayangkan, Moody yang warga negara Amerika,
Tuhan percayakan dia ke Eropa. Terbayang gak teman-teman? Orang Eropa yang biasanya itu dulu mereka sangat kuat dengan adat istiadat organisasinya. Ya seperti kita ada AKBP, ada Katolik, ada Metodis. Seperti itu di Eropa. Tetapi ketika Moody di sana berkhotbah, semua denominasi itu datang mendengarkan Tuhan. Jadi tidak ada lagi di sana itu organisasi-organisasi. Tidak ada lagi mengatakan, kami Protestan, kami Katolik. Tidak ada lagi teman-teman. Karena sewaktu Moody berkhotbah, semua dilawat Tuhan. Bayangkan teman-teman, di zamannya itu bisa mengumpulkan 15.000 orang itu sangat mustahil. Tetapi Tuhan memberkati pelayanan Moody. Setiap dia berkhotbah, semua dilawat Tuhan. Minimal kalau dia berkhotbah, minimal 15.000 orang datang. Nah seperti ini nih teman-teman. Waduh, semua ini rame nih, manusia rame sekali. Ramai sekali. Dan seluruh Eropa dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aduh, itulah lawatan terbesar di abad 19. Nah, boleh teman-teman lihat. Dia waktu berkhotbah, waduh, tidak ada podium di lapangan terbuka. Semua itu mendengarkan Moody, membawa kabar sukacita, membawa kabar keselamatan daripada Tuhan. Nah teman-teman, itu tadi kisah D.L. Moody yang dulu hidup di zamannya di abad 19, sekitar tahun 1825. Jadi itu pelayanan Moody teman-teman. Jadi perlu satu hal lagi. Tuhan memberkati Moody itu dari mulai kecil. Karena dari kecil dia itu setia berdoa, setia membaca Alkitab. Setiap dia membaca Alkitab, dia selalu berpikir dalam hatinya, Tuhan membuatku berharga. Aku berharga di mata Tuhan. Jadi ekonomi yang miskin, keadaan yang miskin tidak membuat Moody patah semangat. Tadi sudah lihat ceritanya kan? Dia hanya kalau dibandingkan dengan sekarang hanya sampai kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Bayangkan apa yang bisa dibuat kelas 5 SD. Tetapi karena dia menggunakan waktunya untuk hal-hal yang menyenangkan Tuhan, jadi Tuhan pun memberkatinya. Dan satu lagi yang paling menarik adalah Tuhan tidak hanya memberkati pelayanan Moody, Tuhan juga memberkati keuangannya. Dia dikenal menjadi orang yang kaya raya, orang yang sukses, kaya raya jasmaninya, kaya raya rohaninya. Dan ada lagi, kakak pernah baca dan dengar di YouTube kesaksian orang-orang yang pernah diangkat Tuhan ke surga. Apa kata mereka? Mereka berkata bahwa di surga itu ada rumah yang megah sekali. Ada rumah yang besar. Sewaktu mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, itu rumah siapa? Apa kata Tuhan? Itu rumah D.L. Moody. Aduh, kakak sampai merinding. Bayangkan Moody yang kecil, Moody yang miskin, punya rumah besar di surga. Dia punya rumah besar di bumi juga. Dan punya rumah besar di surga.
Siapa yang mau? Kakak pengen. Kakak mau. Kakak yakin teman-teman semua juga mau. Diberkati Tuhan bukan hanya di bumi, tetapi juga di surga. Jadi, mulai sekarang teman-teman, tetapkan hatimu untuk mempergunakan hari-hari ini. Di waktu zamannya Moody, mereka mencatat bahwa Moody adalah pembawa lawatan terbesar di zamannya. Sekarang Moody sudah di surga. Sekarang adalah tugas kita, tugas kakak di sini, tugas teman-teman semua meneruskan estafet itu dari tangan Moody untuk membawa lawatan terakhir di zaman ini. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Pasti semua mau, kakak percaya. Nah, sebelumnya kita baca dulu Alkitab kita di Efesus 2 ayat 10. Boleh kakak dibaca kakak? Bantu baca kakak. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, apa kata Tuhan? Kita diciptakan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Seperti pujian tadi, kita dirancangkan mulia. Kita berharga. Karena kita dirancangkan mulia dan berharga, kita pun harus melakukan pekerjaan mulia dan berharga. Pekerjaan mulia dan berharga seperti yang Moody kerjakan tadi, mengajak teman-temannya, mengajak orang-orang untuk mengenal Yesus, untuk bertobat, untuk merasakan kasih Tuhan. Karena banyak orang merasa, aku tidak berharga. Orang tuaku miskin. Apa yang bisa kulakukan dengan uang yang tidak ada? Ada yang berkata, aku tidak pandai bicara. Bagaimana aku bisa bersaksi? Bagaimana aku bisa mengajak temanku beribadah? Tetapi itu bukan alasan teman-teman. Sudah ada tadi satu contoh, yaitu Moody. Dari yang miskin, dari yang tidak punya apa-apa, diangkat jadi guru sekolah minggu biasa, jadi pendeta yang hebat. Jadi pembawa lawatan yang hebat. Satu hal yang Moody tidak pernah tinggalkan adalah taat dan setia. Mulai kecil dia diajari mamanya berdoa, diajari mamanya menyerahkan semua hidupnya, masa depannya kepada Tuhan. Di saat itulah Moody percaya masa depannya itu luar biasa di tangan Tuhan. Seperti khotbah Kak Lena beberapa minggu yang lalu, seperti anak panah di tangan pahlawan. Tidak salah teman-teman punya cita-cita. Nanti aku besar, aku mau jadi dokter, aku mau jadi pengacara, pengusaha, tidak salah. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan merancangkan. Tuhan yang merancangkan hidup kita. Jadi katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan mengerti rancanganmu di dalammu. Bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Seperti doa Moody.
Dia tidak pernah memikirkan dia mau jadi apa. Dia hanya berjalan bersama Tuhan. Dia hanya mau mengikuti rencana Tuhan seperti yang sering dibacanya di Alkitabnya. Nah, teman-teman, mulai dari sekarang buka Alkitabmu, engkau berdoa, lakukan itu dengan setia. Nah, mungkin caranya engkau mengajak teman-teman, banyak cara yang akan Tuhan taruh di pikiranmu. Seperti hari itu Kalena udah mengajari membuat satu tulisan itu ya. Tuhan mencintaimu, terus ditaruh di kue, di donat, dikasih ke orang. Itu juga bisa mengajak orang, itu juga bisa bersaksi bahwa Tuhan itu mengasihinya. Engkau juga bisa memakai kaos-kaos seperti kakak nih, City of Worshipper. Itu juga kesaksian teman-teman. Bisa kau buat misalnya, aku adalah generasi gada besi. Wah, keren. Aku revivalist, pembawa lawatan cilik. Wih, keren, mantap. Dan bisa juga teman-teman mengajak, mungkin sekarang lagi streaming, lagi mau ibadah streaming, ajak tetanggamu beribadah bersama. Ajak mereka. Engkau juga boleh mengajari mereka berdoa. Tapi semua dimulai dari diri kamu lebih dahulu. Bagaimana kamu menjadi saksi kalau engkau juga belum bisa menjadi saksi? Nah, dari sekarang pergunakan waktumu selagi engkau muda, selagi engkau masih kecil. Pergunakan waktumu untuk hal-hal yang berharga, untuk hal-hal yang mulia. Karena apa? Tuhan merancangkan kita berharga dan mulia. Keren ya? Kakak juga sangat rindu dipakai Tuhan untuk melayani lebih lagi dengan kasih kita lagi kepada Tuhan. Kakak juga rindu teman-teman semua di rumah masa kecilnya dipakai Tuhan luar biasa. Seperti di Yoel 2 dikatakan, ketika roh Tuhan dicurahkan, anak-anak pun bernubuat. Dulu kakak sudah pernah sampaikan, anak-anak pun bernubuat, bayi-bayi yang menyusui juga bernubuat. Ketika roh Tuhan dicurahkan, asal engkau mencari Tuhan, engkau setia kepada Tuhan, membaca firman-Nya. Firman-Nya itu adalah janji-janji Tuhan. Firman-Nya itu adalah kasih Tuhan kepada kita. Jadi mulai sekarang jangan pernah ragu akan janji Tuhan kepadamu. Sekalipun saat ini engkau miskin, sekalipun saat ini mungkin engkau tidak cakap, tidak pintar menurut orang-orang. Tetapi ketika engkau sudah setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman, setia engkau mengajak teman-temanmu yang lain untuk mengenal Tuhan, Tuhan tidak akan lupa memberimu upah. Dan upahmu sama dengan pendeta-pendeta yang hebat sekalipun. Apa kata Tuhan? Upahmu sama, teman-teman. Sekalipun engkau tidak cakap untuk berkhotbah, tetapi karena engkau dengan hati yang tulus ikhlas memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menjadi saksi, mengajak yang lain berbuah, itu namanya berbuah. Berbuah itu engkau memberikan lagi yang lain, yang kasih Tuhan kepada yang lainnya, supaya mereka selamat. Upahmu sama dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa.
Nah teman-teman, mulai sekarang kakak mau teman-teman semua melakukannya mulai dari sekarang. Jangan menjadi letih lesu, jangan menjadi kendor semangatmu. Kakak-kakak di grup selalu share itu ayat-ayat firman Tuhan. Itu dilakukan. Kalaupun memang tidak bisa engkau share lagi videonya atau yang lain-lain, minimal hatimu yang dilihat Tuhan. Bukan soal video yang bukan soal engkau memvideokannya terus engkau kirim lagi ke grup. Bukan itu yang utama. Sekalipun itu sangat memberkati kami kakak-kakak guru sekolah minggu. Supaya kami juga tahu apakah teman-teman semua di rumah membaca Alkitab. Tetapi yang penting adalah hatimu. Karena Tuhan tidak melihat rupa, tapi melihat hati. Nah teman-teman, kakak mau ajak kalian berdoa. Ikuti doa kakak. Ikuti doa kakak. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Selepas itu nanti kita berdoa, kita deklarasikan apa yang akan kita lakukan di dalam Tuhan. Nah, kita nyanyikan satu pujian. Kau di dalamku, aku di dalammu. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuat bagi-Mu. Sekali lagi teman-teman, kita sambil belajar lagu ini. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati.
Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita naikkan dari awal. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah bagi-Mu. Di dalamku dan ku di dalammu.
teman-teman semua, ikuti doa kakak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami begitu berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau merancangkan yang mulia di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Engkau merancangkan yang mulia di hidup kami. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Mulai hari ini Bapa, Mulai hari ini Bapa, kami hanya mau mendengarkan perkataan-Mu. kami hanya mau mendengarkan perkataan-Mu. Mulai hari ini Tuhan, Mulai hari ini kami Tuhan, mau melakukan yang berharga bagi-Mu. kami mau melakukan yang berharga bagimu. Kami mau mengisi masa muda kami Kami mau mengisi masa muda kami dengan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. dengan hal-hal yang berkenan kepadamu. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, kami deklarasikan, kami deklarasikan, kami adalah generasi-generasi, kami adalah generasi-generasi, generasi penuntas di akhir zaman ini. generasi penuntas di akhir zaman Kami ini. akan menyelesaikan semua Kami akan menyelesaikan semua apa yang sudah dikerjakan pendahulu kami. apa yang sudah dikerjakan pendahulu Kami kami. akan tuntaskan dengan ketepatan. Kami akan menuntaskan dengan ketepatan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Kami Tuhan. mau persembahkan di hadapan-Mu Kami mau persembahkan di hadapan-Mu masa muda kami, masa muda kami, hidup kami, masa Hidup. depan kami. hidup kami dan masa depan kami. Satu dengan rancangan-Mu Tuhan. Satu dengan rancangan-Mu Kami Tuhan. menutup semua celah-celah dakwaan si iblis. Kami menutup semua celah-celah dakwaan si iblis. Kami hanya mau mendengarkan firman-Mu saja. Kami hanya mau mendengarkan firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini dengan bersatu hati Dengan bersatu hati kami mau nyatakan kami mau nyatakan kami adalah pembawa-pembawa lawatan. pembawa-pembawa lawatan. Kami adalah generasi gada besi. generasi gada besi. Kami adalah generasi Joshua generasi Joshua yang akan berperang, yang akan berperang tidak terhentikan tidak terhentikan di akhir zaman ini. di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa. Kami berdoa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin 7 kali. Amin. 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 Semua genap dan termetra. Haleluya. Haleluya. Biarlah tadi itu engkau deklarasikan setiap hari. Nah, teman-teman semua, sampai di sini ibadah kita. Tetapi hari Minggu tetap kita yang mau live streaming, yang mau datang beribadah ke Zaitun, welcome. Semua disambut dengan tangan terbuka. Nah, sampai di sini saya Kak Srasti, tadi ada Kak Gideon, ada Kak Tania dan semua yang melayani, ada Kak Rika, Kak Lena, Kak Irwan dan semua yang ada di sini mengucapkan shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.